A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang virus SARS. Sebelum ke pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atin Hadianto Putri. Di samping saya ada Nama saya Najwa Sri Rahmadina. Nama saya Sepia. Nama saya Marcela Janasri. SARS atau Service Acute Respiratory Syndrome merupakan penyakit infeksi serius akibat virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini dari kelompokan coronavirus yaitu SARS-CoV. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Cina pada tahun 2002 dan berhasil diidentifikasi pada tahun 2003 dan akhirnya menyebar hingga Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Selama terjadi pandemi SARS, dilaporkan terjadi hingga lebih dari 770 kematian akibat penyakit ini. Ini adalah bentuk virus SARS. Sejak tahun 2002, Sejak tahun 2004, tidak diketahui adanya laporan mengenai kasus baru SARS dimanapun di seluruh dunia. Walau demikian, Badan Kesehatan Dunia atau WHO terus memantau negara-negara di seluruh dunia untuk memonitor penyakit ini. Dari otot, diare, mual-mual, serta muntah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gejala SARS mirip dengan gejala virus, tetapi dapat memburuk dengan cepat. Pada sebagian besar kasus SARS akan berkembang menjadi pneumonia, yaitu peradangan pada kantong udara di dalam paru-paru. Selain itu, penderita SARS juga dapat mengalami kekurangan oksigen pada sel jaringan tubuh atau hipoxia. Terima kasih. Nyeri otot. Diare, mual-mual, serta muntah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gejala SARS mirip dengan gejala virus. Tetapi dapat memburuk dengan cepat. Pada sebagian besar kasus SARS akan berkembang menjadi pneumonia, yaitu peradangan pada kantong udara di dalam paru-paru. Selain itu, penderita SARS juga dapat mengalami kekurangan oksigen pada sel jaringan tubuh atau hipoxia. Terima kasih. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS-associated coronavirus. Coronavirus sendiri merupakan kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Saat terinfeksi virus ini, penderita akan mengalami gangguan pernapasan berat maupun ringan. Para ahli menduga bahwa virus penyebab SARS berasal dari kelelawar dan beruang. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus baru yang bisa menular dari hewan ke manusia dan antar manusia. Virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita Tunggu kiris, tunggu kurus. SARS yang batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh mulut, mata, hidung dengan tangan yang sudah terpapar percikan air liur pernapasan. Yang ketiga, berbagai penggunaan alat makanan dan minuman dengan penderita SARS. Seseorang juga dapat tertular SARS jika menyentuh barang yang terkontaminasi oleh tinja penderita SARS, terutama penyebab penderita tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Penyakit ini juga diduga dapat menyebar melalui udara, tetapi para peneliti belum mengkonfirmasi hal ini. Faktor lain meningkatkan resiko tertular penyakit ini, yakni melakukan perjalanan ke negara lain yang sedang marak terjadinya penyakit SARS.
2 hours later. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah SARS, yaitu pertama, jangan bepergian ke daerah endemik SARS. Jika terpaksa berpergian ke daerah tersebut, jaga kesehatan, hindari pusat keramaian, gunakan masker, dan ikuti protokol atau aturan yang diberlakukan di daerah tersebut. Yang kedua, terapkan hand hygiene, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Dan yang terakhir, jangan menyentuh mata, hidung, ataupun mulut sebelum mencuci tangan. Pengobatan SARS bertujuan untuk meredakan gejala dan pencegahan penularan SARS ke orang lain. Hingga saat ini, penelitian untuk menemukan vaksin SARS masih terus dilakukan. Penderita SARS harus dirawat di rumah sakit dan diisolasi dari pasien lain. Selama dirawat di rumah sakit, pasien akan diberi obat-obatan berupa obat analgetik, antipiretik, obat batuk, obat pereda sesak napas untuk meredakan gejala, obat antivirus seperti lopinavir, ritonavir, atau remdesivir untuk menghambat perkembangan virus. Yang keempat, obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri yang terjadi saat penderita SARS mengalami pneumonia. Dan yang terakhir, obat kortikosteroid dosis tinggi untuk mengurangi pembekakan di paru-paru. Selain diberikan obat-obatan, pasien dengan gejala yang parah juga dapat diberikan oksigen tambahan melalui kanula atau selang oksigen atau tabung endotracheal. Sekian penjelasan tentang virus SARS dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.